Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah berat A jika gesekan kedua katrol pada gambar diabaikan dan benda dalam keadaan setimbang? Oke ya, pada soal ini ada 3 benda, yaitu benda A, benda B, dan benda C. Benda B memiliki berat 9 Newton, kemudian benda C memiliki berat 12 Newton. Kemudian di sini ada tali yang dia memiliki kemiringan dan punya sudut terhadap sisi atap itu sebesar 60 derajat. Ya, pertanyaannya adalah berapakah berat A jika posisi atau sistem dalam keadaan setimbang. Oke ya, sekarang kita analisis terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Sekarang benda A, nah dia ditanyakan beratnya ya, tapi tetap karena dia punya massa dan dia punya berat, maka nanti gaya beratnya posisinya adalah dia nanti ke bawah. Tetap di sini ada WA atau berat benda A. Kemudian dia ditopang oleh tegangan tali atau tali yang berada di atasnya, sehingga di sini bisa kita kasih tanda anak panah. Kemudian kita kasih nama dia adalah TA, gitu ya. Kemudian benda B, dia juga punya berat, nah nilainya sudah ada, yaitu 9 Newton. Kemudian dia ditopang oleh tali arahnya ke atas, sehingga di sini kita kasih nama TB gitu saja. Kemudian C juga sama, dia punya berat, nilainya adalah 12 Newton. Kemudian dia ditopang oleh tali. Nah, ini kita kasih arah ke atas. Nah, ini kita misalkan adalah TC. Nah, berikutnya syarat setimbang ya, itu adalah sigma F X sama dengan 0. Kemudian ada sigma Fy sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk benda A ya, untuk benda A itu sigma Fy sama dengan 0. Nah, gayanya ada 2 pada sumbu Y, yaitu TA dan WA. Kita tulis TA min WA sama dengan 0, berarti di sini TA sama dengan WA. Ini adalah analisis untuk benda A. Kemudian untuk benda B ya, sama seperti benda A, kita tulis bahwa sigma Fy sama dengan 0. Nah, di situ ada TB min WB sama dengan 0, berarti bisa kita tulis bahwa TB sama dengan WB. Kemudian untuk benda C ya, untuk benda C misalkan sama seperti tadi ya, syarat setimbang itu sigma Fy sama dengan 0. Di situ ada TC min W sama dengan 0, maka bisa kita tulis TC sama dengan WC, atau tegangan tali di C ini sama dengan berat benda C. Nah, kemudian setelah masing-masing benda kita sudah analisis gaya-gayanya, nah sekarang kita fokus ke titik pertemuan 3 tali ya. Titik pertemuan 3 tali ya. Nah, kalau kita lihat di situ ada, di sini ada titik ya. Saya kasih tanda di sini. Nah, ini adalah pertemuan dari 3 tali. Pertama adalah tali yang miring ini. Nah, kemudian tali yang langsung berhubungan dengan massa B. Kemudian tali yang juga langsung berhubungan nanti dia ujungnya itu adalah dengan benda C. Nah, untuk tali yang miring ini, karena dia nanti berkaitan dengan A, benda A, otomatis nanti tali yang ini besar tegangan talinya bisa kita samakan dengan TA yang berada di sebelah kiri, sehingga di sini bisa kita kasih nama TA gitu ya. Kemudian di sini ada tegangan tali juga yang langsung berkaitan dengan benda B. Nah, kalau subjeknya itu adalah titik tengah ini, maka nanti arah panahnya itu adalah ke bawah dan namanya sama, yaitu TB. Kemudian di sini tali yang arahnya ke kanan ini juga nanti berkaitan dengan benda C yang juga ditopang oleh tegangan tali TC ini,
maka nanti di sini bisa kita tulis TC. Jadi nilainya yang horizontal ini TC ini sama dengan TC yang di vertikal yang di sebelah kanan. Oke ya. Nah, sekarang setelah kita analisis masing-masing benda, kemudian kita sudah menentukan ada TA, TB, dan TC untuk titik tengah ini. Sekarang kita fokus ke 3 percabangan ini, gitu ya. Maaf, kita fokus ke satu titik yang di situ nanti ada bekerja 3 gaya, TA, TB, dan TC. Nah, misalkan saya gambar lagi di sebelah kanan sini ya. Nah, ini adalah TA ya. Kemudian ini adalah TC dan ini adalah TB. Ya, ini adalah TC, yang ini adalah TB, kemudian ini adalah TA. Ya, kemudian kita kasih ya garis pertolongan, garis putus-putus. TC sudah berimpit pada sumbu X, TB juga sudah berimpit pada sumbu Y, sedangkan TA ya itu dia memiliki sudut ya terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kalau di sini sudah ada 60, maka otomatis dalam berseberangan di sini sudutnya adalah 60. Sehingga kita bisa memecah TA ini menjadi 2, komponennya pada sumbu Y, misalkan namanya itu adalah TAY, kemudian di sini ada TAX, itu adalah komponen TA pada sumbu X. Nah, kemudian kita tulis syaratnya ya. Benda dalam atau sistem dalam keadaan seimbang itu syaratnya adalah bahwa sigma Fx sama dengan 0, kemudian sigma Fy juga sama dengan 0. Misalkan kita awali dari sigma Fy dulu, gitu ya. Jadi kalau kita tulis bahwa sigma Fy sama dengan 0, gitu ya. Nah, di sumbu Y ada 2 gaya. Pertama adalah TAY. Kita tulis TAY dikurangi dengan TB sama dengan 0, gitu ya. Sehingga di sini kita bisa menulis TAY itu sama dengan TB, yang tadi TB itu sama dengan WB ya. Jadi bisa kita tulis TAY sama dengan WB yang nilainya sama dengan 9 Newton, gitu ya. Kemudian sigma Fy sudah, sekarang kita ke sigma Fx. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, pada sumbu X itu ada 2 gaya juga. Ya, di situ ada TC dikurangi dengan TAX sama dengan 0. Bisa kita tulis TC sama dengan TAX, gitu ya. Nah, TAX sendiri TC itu kan sama dengan WC atau berat benda C, sehingga di sini kita tulis TAC sama dengan 12 Newton, itu adalah TAX. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan TAY dan TAX. Nah, kita lihat bahwa TA itu nanti berkaitan dengan WA, sehingga kalau kita ingin mencari berat A ya berarti kita harus tahu dulu berapa nilai TA-nya. Karena kita sudah tahu TAY dan TAX ya, maka TA saja itu kan merupakan TAX kuadrat ditambah dengan TAY kuadrat, kemudian dia baru di akar. Ya, ingat bahwa TAX itu adalah komponen TA pada sumbu X, kemudian TAY itu adalah komponen TA pada sumbu Y. Sehingga kalau kita cari resultannya ya, kita pakai rumus penjumlahan vektor yang dia memiliki sudut 90. Nah, TAX itu adalah 12 ya, kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat, gitu ya. Baru kemudian lagi di akar. Nah, di sini ada TA 12 kuadrat itu adalah 144 ditambah dengan 9 itu adalah 81. Nah, kalau kita tulis maka TA itu sama dengan 144 ditambah 81, itu nilainya adalah 225. Nah,
kalau kita akar itu merupakan akar bilangan kuadrat dari 15 gitu ya. Jadi TA adalah akar dari 225. Nah, nanti diakarkanlah ketemu di angka 15 Newton. Nah, tadi yang ditanyakan itu adalah berat A gitu ya. Jadi TA itu sama dengan WA. Karena tadi TA sudah ketemu, maka 15 Newton, maka WA nilainya itu adalah 15 Newton. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Bagaimana cara kita menganalisis, kemudian mencari salah satu berat benda kalau dia berada dalam keadaan setimbang.